Ribuan karyawan dari sejumlah perkantoran di wilayah Sudirman terpaksa harus dievakuasi. Dan untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan rekan Indra Maulana yang berada di kawasan sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Indra, silakan laporan Anda seperti apa suasana di sana saat ini. Baik, Ralf, ingin saya sampaikan kepada seluruh pemirsa bahwa memang seperti inilah kondisi yang Anda saksikan. Seperti inilah kondisi jantung ibu kota Jakarta, di balik mewahnya gedung-gedung tinggi yang ada di kawasan Sudirman Tamrin yang merupakan pusat bisnis di ibu kota yang merupakan kota Jakarta ini terendam banjir. Mungkin Anda bisa sudah menyaksikan laporan beberapa rekan saya sejak pagi hingga detik ini, air banjir masih mengenangi kawasan Sudirman Tamrin, dan tepatnya tempat saya melaporkan saat ini adalah di kawasan atau di depan Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI. Anda lihat masyarakat memang banyak berkumpul di sini. Kalau biasanya bisa dibandingkan di hari-hari sebelumnya, di hari-hari aktif, kawasan ini tidak mungkin dilalui secara mudah oleh para pengguna jalan, terutama pejalan kaki. Tetapi dipadati oleh tumpukan mobil yang macet dan antri. Tetapi kalau hari ini kita lihat, kawasan ini bisa dibilang lumpuh untuk bisa dilalui oleh kendaraan. Kawasan ini kemudian menjadi seolah seperti kawasan wisata bencana karena mereka semua berkumpul di sini untuk menyaksikan bagaimana ketinggian air mengenangi ruas-ruas jalan protokol, ruas-ruas jalan yang merupakan kawasan bisnis di Jakarta. Nah, kalau kita lihat juga tadi di banyak sekali atau ratusan mobil dan juga mungkin ribuan orang yang biasa menggunakan jalan ini, menggunakan mobil dan juga sepeda motor, harus terhambat di Tugu Atas, di bawah jembatan Tugu Atas. Mobil di situ terparkir, tidak dapat bergerak, terjebak banjir. Sementara para penumpangnya, menurut informasi dari reporter kami yang ada di sana, menyatakan bahwa mereka diangkut oleh kendaraan lain untuk bisa pulang ke rumahnya masing-masing atau paling tidak di titik-titik tertentu sehingga mereka dapat mengakses pulang. Sementara kendaraan masih rencananya akan dibiarkan di situ. Kami masih menunggu apalagi tindak lanjut dari pihak berwenang untuk kemudian mengevakuasi kendaraan-kendaraan tersebut. Karena memang ketinggian air, boleh kita sampaikan pada detik ini sudah mulai turun dibandingkan sejak siang tadi. Saya memantau kondisi banjir yang ada di kawasan Sudirman Tamrin. Saat mobil kami mencoba menerobos di kawasan Tamrin, air bahkan sempat masuk ke dalam mobil. Dan itu menunjukkan ketinggian air. Mobil minibus yang kami tumpangi, air pun sampai masuk ke dalam mobil tersebut. Artinya ketinggian banjir mungkin bisa diperkirakan sepaha orang dewasa. Nah, tetapi sekarang ketinggian air sekitar 20 hingga 30 cm atau sekitar semata kaki orang dewasa. Nah, ada hal lain juga yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa informasi sempat kami dapatkan kondisi dari Tanggul atau Harari sempat mengalami overtopping dan overtopping atau meluber air sehingga kemudian banjir ini terjadi. Tetapi kami masih belum tahu apa yang sebenarnya menjadi penyebab secara pasti mengapa banjir bisa terjadi seperti hari ini melanda kawasan ibu kota, kawasan bisnis di Jakarta. Sementara itu memang jalan di sekitar kawasan Sudirman Tamrin ini memang tidak boleh diakses oleh kendaraan apapun. Jalur jalan di kawasan Sudirman Tamrin ini hanya digunakan sebagai jalur evakuasi. Karena memang tadi siang kami juga memantau di beberapa halte bus Transjakarta, banyak sekali orang yang dievakuasi. Banyak orang yang dievakuasi dengan menggunakan perahu karet, bahkan ada juga menggunakan truk-truk yang cukup besar sehingga dapat melewati banjir yang cukup dalam pada siang hari tadi. Nah, terkait proses evakuasi, mirsa, kami memiliki dua gambar yang cukup dramatis proses evakuasinya, karena di situ kami rekam, reporter kami merekam bagaimana seorang ibu hamil dan seorang nenek terjebak banjir dan harus dievakuasi dengan kondisi yang sangat darurat. Kami akan tampilkan gambarnya saat lagi. Kita harus break terlebih dahulu. Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV, pemirsa. Saat ini saya berada di depan Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI. Seperti yang kami laporkan sebelumnya, di segmen sebelumnya memang kondisi ketinggian air di depan Bundaran HI saat ini sudah mencapai 20 hingga 30 cm. Ini memang sudah mulai turun sejak dibandingkan banjir pagi tadi yang bisa disebut sekitar sepaha orang dewasa atau sekitar 1 meter atau 90 cm di antara itu. Nah, saat ini memang kondisi banjir juga membuat pemerintah dari pihak berwenang, tim SAR dan tugas gabungan harus bekerja ekstra keras karena memang dari informasi dari BPBD ada 68 titik banjir yang terjadi di Jakarta hari ini, termasuk salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini di kawasan sentra bisnis di ibu kota yang merupakan jalan protokol, yakni di kawasan Sudirman Tamrin. Seperti yang saya sebutkan tadi, pemerintah
dan tergabung dari berbagai unsur harus bekerja keras ekstra hari ini, seperti juga proses evakuasi yang dilakukan oleh tim gabungan. Kami memiliki 2 gambar proses evakuasi yang cukup dramatis, seperti yang terjadi proses evakuasi dari sebuah halte busway, sang ibu yang tengah hamil tua terjebak ketika akan menaiki bus Transjakarta, terjebak di halte, kemudian harus dievakuasi karena banjir semakin tinggi siang tadi, seperti yang saya sebutkan tadi, sekitar 90 cm sampai dengan 1 meter di kawasan ini. Karena mungkin warga juga mengira sebelumnya banjir tidak akan terjadi separah ini, apalagi di tengah jantung kota, di jalan-jalan protokol. Karena seperti biasa masyarakat juga hanya mengira dan hanya merendahkan, menganggap informasi bahwa hanya terjadi di sekitar kawasan Kampung Pulo. Tadi di HI di mana sebelah sana enggak? Karena jalur dibuka itu. Yang penting sebelah sana kan ada itu aja dulu. Ini dibuka nih, jalur dibuka ini. Saya mau ke toilet dulu nih. Tunggu ibu satu orang ibu dulu. Satu. Ibu naik dulu. Ya. Dengkul aja Bu, dengkul ya, dengkul langsung. Udah ya. Nyaman lah. Cari posisi anak Bu, cari posisi anak Bu. Enak Bu. Lalu Bang, sama dia anak. Ibu kesini kakinya. Ibu kesini kakinya. Udah. Pak, sebenarnya tadi udah dibawa Bu. Sementara itu juga proses evakuasi yang cukup dramatis terjadi juga di kawasan sekitar Latu Harari. Seorang nenek yang awalnya menolak untuk mengungsi karena memang kondisi banjir yang cukup besar di kawasan tempat tinggalnya. Tetapi nenek tersebut menolak mengungsi sehingga akhirnya karena air semakin tinggi, akhirnya harus dievakuasi dengan menggunakan perahu karet. Bahkan nenek itu harus ditolong menggunakan ban terlebih dahulu sebelum bisa mencapai perahu karet. Hal ini disebabkan karena memang banjir tidak hanya sekedar tinggi, tetapi juga memang arus banjir cukup deras saat itu. Karena memang sang nenek tinggal di sekitar kawasan Tanggul Latu Harari. Yang kami terima juga informasinya bahwa di Tanggul Latu Harari ini terjadi overtopping sehingga air dari tanggul meluber. Tahan, di situ berat. Tahan. Estafet. Hati-hati nih kena mukanya malah. Ya.